sama dokter yang cantiknya luar biasa ya. Hai Dokter Delia Widasmara, sudah tergabung dengan kami. Halo, halo. Oke, kali ini kita ngobrol lagi nih dengan Dokter Delia Widasmara, spesialis kulit kelamin konsultan. Bener ya dok ya, lengkap nih saya nih udah ya. Bener, nanti kalau nggak bener nggak dapet nilai. Kurang ada profesornya nih dok di depan nih. Amin, Amin. amin. Doanya, doa baiknya saja. Oke, jadi by the way, nanti Dokla ini panggilan cantiknya, panggilan sayangnya adalah Dokla ya dok ya. Dok lah. Dokla. Kulit cantik with Dokla gitu dok ya tagline-nya. Dok lah. Oke, anyway mungkin teman-teman beauty baru gabung dokter ya di acara kali ini dan hari Rabu kemarin mungkin nggak sempat nonton kita. Boleh dong dokter kenalan dulu nih aktivitas akhir-akhir ini ngapain aja? Ya, selamat sore. Nama saya Delia Udasmara. Kalau yang mau tahu, saya spesialis kulit dan kelamin di Kota Malang. Saya aktivitas saya sebagai pengajar ya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Saya ASN di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan saya ibu 2 anak. Terus saya praktek aja, praktek ngajar sama keluarga itu aja. Kayaknya yang tidak bisa dipercaya adalah ibu 2 anak. Apakah benar? Kayak Mbak ya. Enggak nih dok, beneran kalau orang-orang baru ngeliat dokter Lala pikirannya kayak, wah ini baru mahasiswa nih, cakepnya kayak gini nih kayaknya ya. Temennya Bilal nih. Nggak Seangkatan dok tahu lah ya, kayaknya lebih diri. tua muka saya nih jadinya dok lah ya. Anyway, membahas tentang wajah tua dan muda dok lah. Sebenarnya benar nggak sih kalau dokter Lala menyarankan untuk berinvestasi pada diri sendiri, yaitu terutama kulit? Ya, betul. Jadi gini ya, kulit itu kan paling luas dari bagian tubuh kan. Ya, terus yang kedua, kalau kita melihat orang itu dari kulitnya kita tuh bisa tahu umur berapa sih orang ini, terus kemudian lifestyle-nya bagaimana. Jadi kalau kita tidak menjaga itu, maka performance kita pasti akan jelek, akan turun lah maksudnya. Oleh karena itu kalau investment pada kulit itu adalah yang paling baik gitu, Bilo. Oke, jadi ngobrolin investasi dok ya. Memang benar dok ya, kalau kita menginvestasikan dana pribadi untuk kecantikan, itu bakal bisa lebih mudah. Terbukti dengan wajah dari dokter Delia dan juga dari dokter Delia semua. Benar nggak sih dok? Tapi ngomong-ngomong tentang investasi, sebenarnya apakah cantik itu harus mahal sih dok? Enggak sih. Jadi ada kan ya investasi itu yang penting sesuai dengan jenis kulit. Yang pertama kalian harus tahu jenis kulitnya. Tahu jenis kulit itu ada 4. Ada apa? Kulit normal kita nggak usah ngomongin ya karena dia apa aja bisa masuk. Kedua kulit berminyak. Itu yang porinya gede tuh, yang banyak minyaknya dan banyak jerawatnya. Terus kemudian kulit kering, dia tidak ada, maksudnya porinya kecil, terus tapi kemudian dia lebih gampang berkerut, terus kemudian apa namanya lebih gampang aging lah istilahnya. Terus kemudian kulit sensitif. Sensitif itu kalau kita kena matahari kita perih, mudah merah, nah itu sensitif. Kemudian yang terakhir yang kelima, sorry ada 5 ya kombinasi. Kombinasi itu berminyak di daerah T sini dan kemudian yang lain kering. Itu. Jadi kita harus tahu yang pertama yang pertama jenis kulit untuk membeli skincare yang tepat gitu. Maksud saya kalau kalian nggak tahu ntar kalian coba-coba kanan kiri terus buang-buang duit aja itu kan useless. Jadi tahu jenis kulit, tahu yang dibeli apa. Itu maksud saya. Oke, jadi kita tadi ngobrolin investasi. Sebelum kita berinvestasi harus tahu dulu nih kira-kira basic kulit kita seperti apa gitu ya dok lah ya. Oh. Sebenarnya dok lah, untuk mengenali kulit kita sendiri nih selain dari jenisnya, apalagi nih yang perlu kita tahu dok lah? Oke. Yang perlu kita tahu adalah apa sih perlunya skincare tuh yang basic yang mana sih dok gitu kan? Kan ada yang di TV tuh ada yang beauty blogger semeja ya kan skincare-nya. Aduh apakah kita harus seperti itu ya agar cantik? Gitu kan pertanyaan kita kan pasti seperti itu sebagai orang awam. Sebenarnya basic skincare atau tahapan yang penting atau wajib kamu punya tuh yang pertama adalah cleanser atau pembersihan. Yang kedua adalah toning ya, toner ya. Toning itu untuk mempertahankan toning kulit, terus kemudian yang ketiga adalah perlindungan tabir surya.
SPF, Oh, sunscreen, sunblock, dan lain-lain. Itu namanya perlindungan. Dan yang keempat adalah moisturizing. Karena keep moisturize, terus kemudian keep hydrating kulit Anda itu akan menjadi sangat bagus. Kita malam pakai moisturizer setelah kita seharian aktivitas, nanti habis ini bulan puasa kita kurang minum, kita juga harus banyak menghidrasi kulit. Itu intinya di oke. situ aja. Oke, jadi selain mengetahui jenis kulit nih, kita juga harus investasi dengan memilih produk yang benar dok lah ya. Nggak perlu kita meniru beauty influencer yang banyak banget dokter ya, kan kita bingung mana yang harus kita Iya. pakai ya. Ternyata tadi ya dokter, intinya ada yang dokter sebutkan tadi. And Ya. by the way dokter, apakah ada hubungan antara jenis kulit kita nih dengan produk yang harus kita pilih? Misal jenis kulit kita berminyak nih, so aku harus pilih moisturizer yang seperti apa gimana dok? Ya, jadi begini. Saya kulit berminyak sekarang kan musim jerawat, akne ya, masne kita pakai masker, kemudian ada banyak jerawat di situ. Nah, untuk menghindari hal seperti itu kita harus tahu skincare apa yang pertama. Jangan pakai make up tebel-tebel ya waktu pandemi. Terus kemudian yang kedua, pakailah sunscreen atau perlindungan yang base-nya lotion. Jadi beda. Kalau krim dia akan semakin dia menutup pori ya, terus kemudian dia akan menjadi jerawat nantinya. Terus kemudian jangan terlalu sering membersihkan wajah. Dibersihkan terus biar nggak, itu juga iritasi kemudian nanti kulitnya luka, bakteri masuk dan dia akan bisa menjadi jerawat lagi. Seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya mau kita kan sering sekarang eksfoliasi dok, eksfoliasi gitu, boleh eksfoliasi kalau malam, tapi kadar persenannya harus tepat gitu. Jadi kalau mau kadar yang tepat, konsullah ke spesialis kulit Anda gitu. Oke, memang berbeda dokter ya kalau kita melihat di era pandemi ini ada beberapa harus kita pikirin nih, kira-kira kita pakai masker, menggunakan makeup itu bagus nggak sih gitu kan? Apalagi teman-teman beauty di sini bingung, aku tetap ingin cantik ketika maskerku dibuka gitu kan dok. Jadi memang harus Ya, ada betul. pilihan Benar. produk yang kita batasi. By the way dok lah, kalau merawat kulit nih, sebenarnya bisa kita lakukan mulai kapan sih? Ya, sebenarnya kita tuh pakai sunscreen itu menurut FDA ya yang di Amerika tuh 6 bulan bayi itu sudah bisa dipakein sunblock. Sunblock for kid ya yang non paraben dan non parfum itu ada. Jadi kita kan sering kita ketemu anak-anak kecil tuh dengan kalau bahasa Jawanya terataan ya, putih-putih gitu. Ini panuan, tapi dia bukan panu, tidak gatal. Nah, itu salah satunya dia kurang perlindungan terhadap tabir surya. Terus kemudian umur segitu ya, umur 6 bulan sudah boleh. Terus kemudian yang perlu kita tahu lagi adalah puberti. Jadi pubertas, jadi biasanya dia predisposisi ini usia berapa mulai? Umur 10 tahun sudah mulai. Apakah boleh memakai skincare? Sangat boleh dan bahkan dianjurkan agar kulitnya bagus. Tapi skincare seperti apa ya harus tepat gitu. Tidak sama dengan yang dewasa. Oke, jadi memang sebenarnya bahkan untuk bayi 6 bulan aja boleh dok lah ya. Jadi boleh nggak pakai bisa sunscreen nih sudah. kita menutup mata bahwa ntar aja deh kalau aku udah kerja kan udah pakai make up nih, baru mulai merawat wajah nanti deh gitu. Nggak bisa kayak gitu ya dok lah ya. Iya, nggak bisa kayak gitu. Apalagi orang-orang sekarang menuntut pengen cantik karena air wudhu dok lah ya. Nggak bisa juga kayaknya seperti itu dok lah. Anyway dok lah, kalau merawat kulit tadi kita balik ke konteks kita investasi nih. Kira-kira nih produk ataupun dari klinik ataupun dari dokter itu bagaimana dok dari kita untuk memilihnya? Apakah lewat YouTube itu sudah cukup ataukah bagaimana? Jadi gini, sesuai jenis kulit yang paling betul ya ke klinik terus konsul ke dokternya itu yang paling betul sebenarnya. Ya kan karena yang tahu kondisi kulit Anda ya dokter Anda gitu. Cuman kalau misalnya mau tiru-tiru gitu nah itu bahkan harus dicantumkan bahwa kulit kita itu satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama. Kalau misalnya bagus di Bila belum tentu bagus di saya gitu. Jadi jangan suka niru-niru yang pertama, jangan suka copycat ya, itu. Terus kemudian apa yang dibutuhkan nama Anda ya itu yang Anda gunakan gitu. Oke, ada beberapa anggapan nih dok lah, bener nggak sih kalau kita mau merawat kulit atau mungkin kita memulai untuk pakai skincare itu adalah fase trial and error dok. Mungkin
Aku coba dulu nih, kira-kira sebulan cocok nggak ya? Nah, kita baru tahu kecocokannya ketika kita telah mencobanya. Apakah gimana tuh, Dok? Sebenarnya sih kalau dia sesuai jenis kulit, itu, sebenarnya jarang sekali terjadi itu, terjadi kayak tiba-tiba dia beruntusan atau apa gitu, jarang sekali, ya. Tapi yang perlu diingat juga bahwa, eksfoliasi kadang-kadang menimbulkan, apa namanya, merah-merah atau iritasi tertentu pada orang gitu. Jadi, Mhm. memang kita memang harus nyoba dulu, tapi ya nggak harus coba-coba semua dicoba gitu ya, Bill, ya. Mmm. Jadi pokoknya yang penting kalau tahu jenis kulit, pasti, dia akan tahu apa yang dibeli, itu aja sih. Yang perlu buat kulitnya sih, bukan apa yang dibeli, gitu. Kalau misalnya dia mau berenang, dia harus pakai tabir surya, itu dia perlu tahu, gitu. Terus kemudian kalau dia, apa namanya, sehari-hari itu dia butuh moisturizer, itu Mmm. dia tahu, gitu. Minimal, itu dulu sih kalau menurut saya untuk dasar ya. Oke, itu ya dasarnya Dok lah ya. Karena memang sekarang nih saya pribadi nih Dok lah ya, kalau melihat di YouTube ada influencer ini mereview produk X nih, terus Wah, minggu depan ini dia preview produk yang lain, jadi kayak ah kayaknya cocok nih, kayaknya bagus nih gitu ya. Jadi emang nggak semuanya patut untuk dicoba ya, kita harus melihat balik ke jenis kulit kita masing-masing ya Dok lah ya. iya, review itu pribadi. Hmm. Ya, kalau based on research itu jelas bagus. Oke, siap. Ngajar banget sih. Langsung saja Gaya datang ke banget, Dok lah gitu gaya ya. banget, ya kan. Gaya banget ngomong kosmetik aja ngomong apa based on research, bukan based on research atau apa, bukan. Ya, istilahnya bahan-bahan yang ada di situ. Misalnya nih, kalau saya mereview ini kan menurut saya. Kalau Mhm. misalnya saya melihat ini, kalau moisturizer itu bagus untuk ini. Itu gitu maksud saya. Oke. Gitu. Jadi apa namanya, based on apa ya, bahannya dijelaskan ke pasiennya. Saya biasanya kalau ada pasien di klinik ya dia sudah memiliki ini dan dia, "Dok bisa nggak dicampur ini?" Itu saya jelaskan loh, "Oh kamu Oke. pakai, sunblock dari saya ya, jadi Dok contoh ya, boleh nggak Dok pakai niacinamide? Oh niacinamide itu untuk kulit yang ini, jadi, boleh boleh dicampur sebelum ini." Jadi tidak yang saklek ini semua gitu loh, Bilo, ngerti nggak sih? Oke, oke. Iya, jadi harus memang paling enak itu konsul dengan, dokter ya, karena kalian bisa berkomunikasi dengan baik. Apalagi Menurut kayak uji saya, klinik Dok ya. Boleh. boleh. Tapi bener juga nih, seru banget nih obrolannya kalau kita berpikir skincare aja nih, tapi ternyata juga konsul dokter itu perlu, entah skincare-nya dilanjutkan ataukah ada produk dari dokter yang diberikan tuh nggak masalah ya Dok ya, bisa dikombinasikan ya Dok ya? Iya, heeh, asalkan dokternya tahu ini diberikan kapan, itu kan, good communication antara Mhm. baik pasien dengan dokter itu, akan menghasilkan result yang sempurna gitu. Wih, Oke. buset banget. Kalau selain dari Bilo skincare nih Dok lah, Bilo sebenarnya AO mulu. selain dari skincare nih Dok lah, dari head to toe nih, dari ujung kepala sampai ujung kaki, produk apa aja sih Dok yang sebenarnya dibutuhkan sebagai generasi milenial saat ini Dok? Selain skincare, apa ya, saya rasa sih, mungkin, pelembab ya, tabir surya, itu aja sih only skincare. Kalau kalau ngomongin kulit sih skincare aja sih Bilal ya, Mmm. sama kesehatan rambut kali ya jangan dilupakan gitu, rambut kalian kan juga mahkota gitu. Jadi, Mhm. pemakaian sampo harus benar, terus kemudian, mungkin ini saya juga, sebenarnya ini kan zat kimia nih ya kan, Oh. jadi mencontohkan hal yang mungkin kurang baik ya, tapi kan ini milenial, saya milenial Terlihat banget ya. 25 tahun lebih muda Dok lah kalau gitu ya. Jadi malu. Saya mau gini, misalnya kamu, pakai, zat kimia bagaimana sih yang benar gitu kan cara perawatan rambut, sehingga nutrisi-nutrisi itu tidak berkurang gitu loh, Oke, gitu. berarti dari rambut, selanjutnya ada juga skincare untuk wajah, untuk kulit tangan dan badan bagaimana Dok lah untuk perawatannya? Oke, kalau kulit badan paling kita punya yang namanya sabun kan, sabun pembersih kita mandi sehari 2 kali Mhm. itu sudah cukup lah, sudah cukup. Nggak usah terlalu lebay yang harus apa namanya, digosok terus pakai apa, nggak usah. Jadi mandi sehari 2 kali itu sudah Mhm. cukup untuk kebersihan. Kemudian kalian keluar pakai lotion, sudah. Kalau kalian, misalnya pakai
motor atau terpapar sinar matahari lebih lama, pakailah lotion yang ada tabir Mhm. suryanya. Sudah selesai, itu saja. Simpel kan? Simple Dok. Oh, kalau kita memang benar-benar tahu ya harus tahu dulu jenis kulitnya baru bisa memilih-milih produk itu ya Dok lah ya. Ya. And anyway Dok lah, kalau tadi nih kita melihat dari kacamata perempuan nih ya, ngelihat beauty influencer dan sebagainya macamnya. Sebenarnya kalau untuk laki-laki gimana Dok lah? Apakah mereka juga membutuhkan perawatan untuk kulitnya atau gimana? Iya dong. Jadi laki-laki zaman sekarang kan kita lihat ya metroseksual bukan genit ya, tapi memang mereka juga sudah mulai care akan kebutuhan kulit ya kan, kebutuhan maksudnya kebutuhan skincare. Perlu juga basic skincare-nya sama juga Bilol yang dibutuhkan oleh laki-laki gitu. Jadi mereka juga butuh hal yang sama sebenarnya dengan kulit wanita gitu. Meskipun di jurnal disebutkan bahwa kulit laki-laki sedikit lebih tebal, tapi itu yang penting basicnya dulu yang dipegang. Jadi dia juga butuh perawatan gitu. Maksudnya Hmm. begitu. Gitu ya, juga butuh perawatan Dok. Basicnya sama. Sedangkan kalau laki-laki kan tadi dokter jelaskan bahwa ada jenis perbedaan kulit lah. Entah dari lapisannya, entah dari warna atau dan sebagainya macamnya. Dan yang paling penting sebenarnya buat laki-laki itu produk yang seperti apa sih Dok yang harus digunakan? Sama sih yang kalau laki-laki mungkin dia sering aktivitas di luar ya, dia Hmm. aktif, jangan lupa membersihkan. Laki-laki tuh lebih sulit memakai skincare loh daripada perempuan. Hmm. Oke. Uh, Hah? Jadi apa namanya dia wajibkan memakai tabir surya kalau mau keluar, kemudian jangan lupa membersihkan membersihkan. Kalau setelahnya itu harus ditanamkan juga di laki-laki. Jadi bisa oke semua laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama-sama membutuhkan perawatan kulit gitu. Oke. Tapi emang banyak anggapan gak sih Dok kalau cowok keluar dari klinik kecantikan itu beneran cowok apa enggak ya? Kan kadang-kadang stigma seperti itu tuh masih melekat nih, termasuk saya sendiri sih Dok ya. Sebenarnya kadang ngeliat orang, kok dia perawatan di situ sih gitu. Sebenarnya juga penting kan Dok ya perawatan untuk cowok ini dan stigma seperti itu sebenarnya harus dirubah atau gimana Dok? Dari dulu sampai sekarang yang paling sulit itu adalah stigma. Jadi kalau Aha. COVID kan juga stigma dulu dijauhin ya kan dulu kan inget nggak awal-awal tuh sampai diusirin dari kosan kalau yang nakes. Nah itu kan tandanya kalau masyarakat kita tuh sangat stigma sekali gitu. Susah loh, bila lebih susah merubah stigma suatu masyarakat daripada kamu merubah diri kamu sendiri gitu. Jadi yang begitu gitu kan. Kembali lagi sih kalau saya ya, kalau orang karena orang ini keluar dari klinik kecantikan dia care sama kulit itu tidak harus yang aneh-aneh gitu maksud saya. Jadi dia nilai plusnya adalah dia care terhadap kesehatan kulitnya itu aja sih. Oke. And anyway Dok lah, kalau membahas tentang pria, karena sekarang kan pria juga harus ganteng ya Dok ya. Apalagi kalau cari pasangan Dok ya harus dilihat dari kulitnya juga, ya kan? Bener nggak sih Dok kalau sebenarnya dari tubuh kita sendiri itu punya unsur genetik gitu Dok? Maksudnya dia ganteng dari lahir, cantik dari lahir gitu tuh, dan nggak perlu perawatan yang susah-susah nih untuk dia tetap ganteng, mempertahankan kegantengannya itu sebenarnya gimana Dok? Laki-laki ya. Mhm. Sebenarnya dengan gayanya ya, maksudnya dia mungkin selain skincare, mungkin dengan pembawaannya ya, pembawaannya terus kemudian apa namanya style yang dia pakai kan sekarang kan style macam-macam ya dan sekarang kita tinggal scrolling Instagram aja untuk mendapatkan sesuatu kan sangat mudah barang-barang maksudnya barang-barang yang bisa dipakai gitu untuk melengkapi skincare-nya itu gitu rambut ya kan Hmm. hmm, Oke, jadi memang gitu. lengkap ya buat cowok tetap harus ya dari head to toe ya Dok ya harus diaplikasikan semua keperluan itu ya. Anyway Dok lah, kalau ngobrolin tentang balik lagi tentang investasi tadi Dok lah ya. Kira-kira nih untuk investasi terhadap kulit nih ya, terhadap kecantikan diri sendiri itu perlu waktu yang lama ataukah hanya kalau aku jerawatan udah nih aku obatin aja sembuh dan nggak perlu pakai lagi apa gimana? Iya, jadi untuk menjaga kesehatan kulit itu adalah investment jangka panjang, nggak bisa kalian cuma sekali aja, sekali terus langsung gitu ya, itu nggak bisa gitu. Jadi eh, seperti tadi, jadi proses itu perlu untuk menjaga kesehatan kulit ya dari hari ke hari. Kalian akan mendapatkan result yang sempurna kalau misalnya dia sudah tidak instan gitu loh. Proses kulit juga begitu kan ada regenerasi kulit, terus ada apa gitu kan. Jadi tidak instan. Jadi harus
melalui suatu proses gitu Bill. Jadi nggak bisa instan, harus proses dan dirawat terus. Karena rumah aja dibersihin ya kan, halaman rumah perlu disapu. Kenapa muka kalian nggak pernah dicuci kan gitu? Minimal disapu juga dok ya mukanya. Dibersihin lah. Oke, itu memang proses investasi jangka panjang dok lah ya. Dan apakah kita nggak akan pernah rugi nggak sih dok kalau investasi ke kulit sendiri gitu? Enggak sih, nggak akan rugi karena kan kita enak kok kalau lihat kulit kita bagus, itu kita berkaca, kita kan sering ya ngaca tiap hari, terus ganti baju itu minimal sudah menambah percaya diri kita untuk menjalani hari-hari, gitu aja sih. Oke. Kalau untuk dari Dokla sendiri nih, kalau lihat orang-orang yang baru nih mau memulai untuk menggunakan skincare, memulai untuk memilih produk-produk untuk dirinya sendiri nih, saran Dokla apa nih kira-kira? Kalau untuk yang pertama, kalian harus tahu dulu apa jenis kulit kalian. Yang kedua, apa yang kalian butuhkan, itu aja. Dan tidak usah menambah, tidak usah mengurangi, itu dulu saja. Nanti kemudian kita akan lihat result-nya gitu. Biasanya minimal kita lihat 1 bulan gitu. Jadi ya yang paling penting untuk yang mau merawat kulit, yang pertama yaitu jenis kulit harus tahu, yang kedua skincare apa yang akan saya gunakan dan wajib saya pakai itu. Oke. Dan yang penting nggak harus selalu mahal ya dok lah ya. Kalau Nggak kita selalu sudah mahal. menemukan produk yang cocok, it's okay ya dok lah ya. Iya. Betul. Dan kalau selain dari skincare yang digunakan dok lah, ada beberapa saya pernah dengar nih sebagai pelanggan kita ada treatment mungkin laser dan sebagainya macamnya, itu bagaimana dok lah? Iya, kan ada yang bisa dilakukan treatment di rumah, artinya home treatment, ada yang harus di klinik gitu kan ya. Yang di klinik biasanya bisa dilakukan sebulan sekali atau 2 minggu sekali, boleh dengan peeling, boleh dengan mikrodermabrasi, boleh dengan laser sesuai dengan kantongnya gitu. Ya di klinik-klinik terutama, iya kan. Jadi kan mereka makanya ikut pameran Beautalk ini ya kan, biar tahu klinik-klinik mana yang harganya pas dipotong, terus kemudian cek harganya dulu ya dok ya. Oh iya. Dan yang penting memastikan bahwa klinik itu bukan klinik abal-abal ya dok ya, karena itu penting juga menyambung pembicaraan kita di hari Rabu kemarin ya dok ya. Ketika kita sudah memilih untuk menginvestasikan uang kita terhadap kecantikan, kita harus tahu nih produk ini kira-kira trusted atau enggak, verified atau enggak gitu ya dok. Iya betul. Betul. Oke. Kalau dari Dokla sendiri nih terakhir pesan atau mungkin ya titah dari Dokter Delia Widasmara untuk menjaga kecantikan atau kulit kita sebagai cowok atau cewek, apa yang harus ditekankan nih? Nggak boleh pelit sama tubuh kah? Atau nggak boleh takut untuk mencoba produk-produk atau gimana? Gini, untuk menjaga kesehatan kulit, maka yang pertama adalah kenali dulu jenis kulit kalian. Itu ya, yang paling penting setelah mengetahui jenis kulit, yang kedua adalah pemilihan skincare yang baik. Ya, kalau sudah seperti itu, maka nikmati prosesnya. Kemudian kalau ada apa-apa di tengah jalan, kalian bisa menemui dokter yang kalian temui di awal, maka kalau membeli skincare, misalnya ini harus ada, misalnya kalau klinik kecantikan harus tahu dokternya siapa, biar enak ya komunikasinya, karena good communication antara dokter dan pasien itu akan menghasilkan good result kulitnya, gitu aja. Oke, terima kasih Dokter Lala. Oke, atas sore hari ini yang luar biasa Dok Lala. Kita udah ngobrol 2 kali semuanya ya. Dengan Dokter Lala yang selalu cantiknya paripurna kayak sidang DPR ya dok. Terima kasih banyak Dokter Lala sudah mau nih kita sharing di Malang Beauty Week 2021. Dan mungkin pesan juga buat teman-teman beauty di sini, jangan lupa buat cek di website kita di www.pamerpamer.com. Di situ juga ada LB Klinik dokter ya, juga ada Skin Level, juga ada beberapa klinik yang lain. Selain klinik kecantikan juga ada klinik gigi. Dan di situ teman-teman bisa pilih ya, mana nih dokter yang pingin kita ngajakin ngobrol ataupun kita konsultasi terhadap keluhan kulit kita. Dan yang paling penting juga ada produk-produk yang ditawarkan dari setiap klinik. Jadi kamu nggak bingung harus datang ke tempatnya, sedangkan bisa lewat
online. Itu dia keseruan kita di Malang Beauty Week 2021. Terima kasih ya teman-teman beauty udah nonton video ini. Jangan lupa ya setiap harinya sampai tanggal 4 April 2021 bakal ada keseruan-keseruan ya. Kira-kira cantik ala Dr. Lala atau cantik ala siapapun ya. Kita bisa mewujudkan bahwa cantik itu dimulai dari diri sendiri. Bener ya Dok Lala ya? Investasi apapun itu dimulai dari kita sendiri. Nggak perlu kita tiru-tiru orang lain karena kita punya standar kecantikan kita masing-masing. So, thank you for watching. Bye-bye.